Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Marlene Francisca Metkono. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran IPS. Yang pertama itu ada pengertian evaluasi. Terdapat beberapa istilah yang sering disalahartikan dalam kegiatan evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi, yang kedua ada penilaian, pengukuran, dan tes. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan. Terdapat berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk penanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan. Tujuan dalam evaluasi pembelajaran ini yang pertama itu melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pendidik. Yang kedua, memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang ketiga, mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Yang kelima itu ada menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Yang berikut adalah syarat-syarat evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada validitas, yang kedua itu ada reliabilitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat efisiensi, dan yang kelima itu kegunaan. Yang berikut adalah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua itu ada evaluasi selektif, adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga itu ada evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang kelima, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik. Berikut adalah petunjuk dalam menyusun tes atau alat evaluasi. Tes merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan tingkah laku peserta didik setelah ia menerima pembelajaran. Alat evaluasi yang salah akan menggambarkan kemampuan dan tingkah laku yang salah. Oleh karena itu, teknik penyusunan alat evaluasi sangatlah penting untuk dipertimbangkan agar dipercaya oleh hasil yang objektif. Yang berikut adalah beberapa acuan penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada acuan norma, yang kedua itu ada acuan kriteria atau patokan, dan yang ketiga itu apa yang dinilai dari pembelajaran IPS. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.